Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan para habaib, wabil khusus ayahanda Al-Habib Jabir Ibrahim Assegaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur sidin dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berhadir, berkumpul untuk memperingati peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua, wabil khusus tuan rumah yang mengadakan acara, senantiasa dimudahkan Allah Ta'ala segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki yang halal berberkat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada penghulu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh dzurriyyat dan orang-orang yang mencintai mengikutinya ila yaumil qiyamah. Kita sekarang ini sudah memasuki minggu pertama daripada bulan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan orang-orang yang ingin berhadir memperingati Maulidir Rasul oleh Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Bagi orang-orang yang hadir, apa yang sidin arahkan? Ujar sidin, man hadara majlisa Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa addama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa saja yang menghadiri Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal kah, kada bulan Rabiul Awal kah, kada tertentu bulannya, dan di situ dibacakan orang Maulidir Rasul, Maulid Rasulullah. Apa niatnya? Adalah niatnya wa addama qadrahu, hadir ke sana ia mentakdim daripada baginda Rasulullah, bukan karena ingin mentakdimkan diri, ingin dihormati, bukan karena selain daripada Rasulullah, bukan karena inilah, bukan karena itulah, bukan karena ya macam-macam. Tadi sudah kisahnya Haji Pemaulitan, sakalnya dalamnya lain. Kada
Jadi semata-mata memang di situ adalah dibacakan Maulid Rasul, dan di hatinya tujuannya adalah mentakdim kepada baginda Rasulullah. Nah, orang kaya ini ujar Sidin faqad faza bil iman. Sungguh untung orang itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada juga kena maulid yang bukan karena takdim kepada Rasulullah. Ada juga kena pembacaan maulid yang bukan karena tujuan Allah dan Rasulullah. Maka dapatlah ia daripada syahadah iman ini kada dapat. Jadi yang dapat orang-orang yang mentakdim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mentakdim kepada baginda Rasulullah maka banyak salawatnya. Orang yang mentakdim kepada baginda Rasulullah maka menghidupkan sunnahnya. Orang yang mentakdimkan kepada baginda Rasulullah akan mentakdimkan pula pada syiar-syiarnya, akan mentakdimkan kepada syariatnya, akan mentakdimkan kepada akidah-akidahnya, akan mentakdimkan kepada akhlak baginda Rasulullah. Maka beruntung orang itu dengan iman. Oleh karena itu penting niat, tujuan pada saat orang ingin menghadiri peringatan maulid. Karena banyaknya sekarang ini terkadang polesannya, bacaannya, kulitnya, mereknya adalah maulid. Tetapi dibalik daripada semua itu terkadang bertentangan dengan peringatan maulid, bahkan bertentangan dengan ajaran syariat yang dibacakan maulid itu sendiri. Pertama. Yang kedua, Asy-Syaikh Siri As-Saqati ujar Sidin man qasada maudian yuqra'u fihi maulidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin siapa yang bertujuan hadir ke satu tempat, tempatnya di rumah, di pasar, di lapangan seumpama, ya kalau apalagi di langgar, masjid, majelis, di pondok, di sekolahan, ada satu tempat yang di situ dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana hendak kano, kenapa? Karena di sana ada dibaca maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu aja tentang dibaliknya itunya kada tahu. Baik, artinya yang jelas di situ dibacakan maulid. Setelahnya itunya kada tahu. Kayak apa pulang kayak ini aja. Nah, iya yang jelas itu dulu tujuannya. Maka orang tersebut faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka sungguh seorang itu bertujuan adalah untuk ke kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa? Maka kayak itu ujar Sidin. Karena seseorang itu tertanam mahabbah kepada baginda Rasulullah, dan karena mahabbah itulah ia hadir di tempat di mana di situ dibacakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas sakalnya tontong dibacakan maulid, ada nang kurang baik, ada nang kurang cocok, ada yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kayak apa? Maka payat tabiuna ahsanah, ambil nang baik, kada usah diumpati nang kada baiknya. Ambil nang baiknya, kada usah diumpati nang kada baiknya. Itu disurahkan lawan kita. Nah, ini bagi orang-orang yang setiap kali bertujuan ataupun berkeinginan untuk hadir di dalam satu majelis yang di situ dibacakan maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu pembaharuan niat bagi orang-orang yang akan menghadirinya. Nah, bagi tuan rumah kayak apa pulang bagi tuan rumah? Bagi tuan rumah disebutkan Asy-Syaikh Al-Ma'ruf Al-Kharqi. Nah, ujar Sidin man hayya'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Siapa yang menyiapkan, yang menyediakan, yang menyediakan bagi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, makanan.
Berarti tuan rumah. Iya kalau siapa yang menyiapkan makanan. Nah kita nih kayak apa nih, pemakanan aja kalau lah. Pemakanan dia. Ayo. Kemudian wajama'a ikhwanan, ia undangan lawan kawan-kawan. Nah diundanginya jiran tetangga. Jangan nang jauh diundangi, nang di hidung kan diundang. Artinya nang parak dulu diundang, marah anak undang yang jauh, tapi yang parak di rumah dulu. Nah itu dulu dihabari, diundang. Kemudian makanannya siap, kawan diundangi. Nah iya kalau lalu ia wa auqada naran, menyiapkan lampunya. Nah berarti apa? Listriknya ya kalau kita mati ya apa, nah kita kan udah tahu lampunya harus disiapkan. Karena bila kada siap ya iya tadi malam kakadapan, siang kada ada bunyinya kita. Lalu disiapkan lampunya. Setelah ia menyiapkan lampunya, lalu wala bisa jadidan, dan ia berpakaian yang rapi, yang baik, yang bagus. Jangan itu tolak kegiatan maulid, itu juga seumpamanya pakaian harian, jangan. Alangkah lebih baik kalau kita menghadap ke pembakal, ke Pak RT, ke pecamat, rapi baik pakaian, lebih rapi baik lagi pula lah pakaian pada kita pada saat menghadiri peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah itu ia wa ta'attara wa tajammala, lalu ia siapkan napa dari pakaian sudah baik bagus, kemudian ia memakai wangi-wangian, memakai minyak harum, pakaian bersih, minyak harum. Kalau rigat minyak haruman kurang bagus ya. Nang suci bersih, kemudian memakai wangi-wangian, maka orang tersebut karena minal firqatil ula, maka adalah ia termasuk daripada golongan yang pertama, minan nabiyyin, daripada para nabi-nabi. Sosok sekelompok, satu golongan kena lawan nabi. Tuan guru kah? Kada. Orang alim kah? Kada. Kemudian walikah? Makinnya kada. Lalu kenapa maka ada satu saf dengan para nabi? Karena ia waktu hidup di dunia diberikan Allah Ta'ala rezeki, yang dengan rezekinya ia impakkan, ia sisihkan dengan peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi a'la iliyyin, dan ia berada di tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang jelas tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa tadi di antaranya? Berkat ia mengadakan peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik orang yang datang, baik pula niat yang mengadakan acaranya, maka barataan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ujar Al-Imam Hasanul Basri, ujar sidin, lawaditu laukanali mislu jabali Uhudin jabalan, aku kepingin kalaulah aku ada beisi sebenar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud dahaban emas, la ampaktuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku impakkan, aku gunakan untuk peringatan pembacaan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jisidin kalau aku beisi gunung emas beratan ku jual, ya sudah. Gasan apa? Duitnya untuk memperingati peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa untungnya lah, untung yang mengadakan acara, untung yang datang ke tempat acara tersebut. Kenapa? Sama-sama niatnya adalah taqdim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu,
hadirin hadirat peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri kalian, sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan orang tersebut memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi baginda Rasulullah sebagai uswah hasanah itu adalah orang-orang tertentu. Siapa tadi? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bagi orang yang mengharap Allah, bagi orang yang mengharap akhirat. Kalau orang tadi bukan mengharap Allah, bukan mengharap akhirat, jangan harap bisa mengambil uswah hasanah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsira, dan ia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir, beluman lagi sidin lahir, itu sudah uswah hasanah sampai dengan wafatnya beliau. Karena apa? Karena disebutkan ketika baginda